Ia tidak ditinggalkan saat hamil, tidak saat perutnya membesar, tidak saat ia muntah setiap pagi sambil menahan lelah. Ia ditinggalkan setelah melahirkan, saat tubuhnya masih dijahit, saat kakinya gemetar untuk sekadar berdiri, saat bayinya bahkan belum tahu cara menggenggam jari ibunya dengan benar. Di kamar yang masih bau obat dan darah, suaminya berkata dengan suara tenang, "Aku sudah mencintai orang lain." Tidak ada teriakan, tidak ada permintaan maaf yang sungguh-sungguh. Hanya satu kalimat yang membuat dunia berhenti bergerak. Bayinya menangis di dadanya, tangis kecil yang lapar, tangis hidup baru. Dan di saat itulah ia sadar, ia bukan hanya kehilangan suami, ia kehilangan sandaran, tepat di hari ia paling rapuh sebagai manusia. Ini bukan cerita tentang perselingkuhan biasa. Ini cerita tentang seseorang yang pergi saat pasangannya bahkan belum bisa berdiri tegak. Tentang seorang perempuan yang dipaksa kuat di waktu yang salah. Jika kamu sedang menonton ini dan merasa dada kamu ikut sesak, berarti cerita ini sedang menyentuh luka yang nyata. Sebelum kita lanjut lebih dalam, dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, subscribe ya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tetap ditemani kisah-kisah kehidupan yang jarang diceritakan seperti ini. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hari itu seharusnya menjadi awal, bukan akhir. Lampu ruang bersalin masih menyala terang. Jam dinding menunjuk pukul 3:12. Udara dingin, bau obat, bau darah, bau lelah yang menempel di tubuhnya. Tangis bayi pecah. Tangis yang keras, nyaring, hidup. Tubuhnya gemetar. Kakinya mati rasa. Setiap tarikan nafas terasa seperti menarik luka dari dalam tubuhnya sendiri. Saat bayi itu diletakkan di dadanya, air matanya jatuh tanpa izin. Bukan karena sakit, tapi karena ia percaya semua penderitaan ini akhirnya punya makna. "Ini anak kita," bisiknya. Di kepalanya ada masa depan sederhana. Begadang berdua, tidur bergantian, bertengkar soal hal kecil, lalu tertawa lagi. Ia tidak membayangkan menjadi ibu sendirian. Tidak pernah. Suaminya berdiri di dekat ranjang, menggendong bayi itu sebentar, terlalu sebentar untuk disebut sayang. Tangannya kaku, tatapannya kosong, seperti seseorang yang sudah siap pergi, tapi masih berdiri di ruangan yang salah. Ia tidak sadar satu hal penting. Senyum suaminya tidak hangat. Itu senyum pamit yang belum berani diucapkan. Kalau saja ia tahu, hari itu bukan tentang kelahiran, tapi tentang awal kehilangan yang pelan. Ia menatap wajah bayinya lama. Wajah kecil yang belum tahu apa-apa. Wajah yang lahir dari cinta yang tidak bertahan. Di detik itu ia yakin hidupnya baru dimulai. Padahal, takdir sedang menunggu beberapa langkah di depan, siap merampas sesuatu yang paling ia percaya. Karena ada orang yang tidak pergi saat kamu lemah. Mereka pergi saat kamu tidak bisa mengejar mereka. Dan hari itu, ia terlalu sakit untuk mengejar siapapun. Hari-hari setelah melahirkan tidak berjalan. Mereka terseret. Waktu tidak bergerak maju. Ia hanya berputar di antara tangisan bayi, rasa perih di tubuhnya, dan keheningan yang semakin tebal di rumah itu. Pukul 2 pagi, bayi menangis. Ia bangun dengan kaki gemetar. Jahitan terasa ditarik dari dalam. Ia menoleh ke sisi ranjang. Kosong. Suaminya tidur membelakangi, atau pura-pura tidur. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Ia berharap satu kalimat, "Hati-hati," atau "Aku gendong saja." Tidak ada. Yang ada hanya cahaya ponsel, layar kecil yang lebih sering ia tatap daripada wajah istrinya sendiri. Jempol suaminya bergerak cepat. Sesekali tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia dapatkan lagi. "Mas," ia memanggil pelan. Tidak dijawab. Beberapa detik terasa seperti menit. "Mas?" "Iya?" Singkat, datar, tanpa menoleh.
Di saat itu, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Bukan suaminya, dirinya. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku cuma lelah. Mungkin semua ibu baru merasa sendirian. Ia tidak tahu, cinta yang pergi selalu meninggalkan satu hal lebih dulu. Rasa sepi di rumah yang masih ramai. Suaminya jarang menggendong bayi itu. Kalaupun iya, hanya sebentar. Seperti memegang barang titipan. Ia sering pergi dengan alasan kerja. Pulang larut, kadang tidak pulang. Saat ditanya, jawabannya selalu sama. Capek. Dan karena cinta, ia percaya. Karena mencintai seseorang kadang berarti menutup mata dari tanda-tanda yang berteriak. Malam-malam menjadi waktu paling jujur. Saat bayi akhirnya tertidur dan tidak ada lagi alasan untuk sibuk. Ia menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, kenapa kebahagiaan terasa seperti sedang ditarik menjauh? Ia belum tahu kebenarannya, tapi tubuhnya sudah merasakannya. Karena sebelum seseorang pergi sepenuhnya, ia akan membuatmu merasa sendirian di rumah yang sama. Sore itu, suaminya pulang lebih cepat. Tidak membawa senyum, tidak membawa amarah. Justru itu yang membuatnya berharap. Ia sempat berpikir, mungkin aku salah. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Mungkin ini semua cuma fase. Ia merapikan rambut seadanya. Rambut yang belum sempat disisir sejak pagi. Ia menyusui bayinya sambil menunggu. Menunggu sesuatu yang bahkan tidak ia tahu apa. Suaminya masuk ke kamar. Duduk di tepi ranjang. Tidak menyentuh bayi, tidak menyentuhnya. Jarak di antara mereka hanya satu kasur, tapi terasa seperti ruangan berbeda. Aku mau bicara, katanya. Kalimat itu membuat dadanya langsung menegang, bukan karena terkejut, tapi karena tubuhnya sudah bersiap sebelum pikirannya sempat menyangkal. Ia mengangguk pelan, masih berusaha tersenyum, masih berusaha menjadi istri yang tenang. Bayinya tertidur di dadanya. Napas kecil itu naik turun, damai. Satu-satunya makhluk di ruangan itu yang belum tahu bahwa dunia bisa berubah dalam satu kalimat. Suaminya menunduk, menatap lantai, menarik napas panjang. Detik berjalan lambat. 5 detik, 10. Harapan kecil tumbuh di sela-sela ketakutan. Mungkin dia mau minta maaf. Mungkin dia mau berubah. Ternyata, harapan adalah bagian paling kejam dari sebuah perpisahan. Karena orang yang berniat pergi sering membiarkanmu berharap agar kejatuhanmu terasa lebih dalam. Ia menunggu, masih menunggu. Dan di saat itu, tanpa sadar, ia sedang berdiri di tepi hidupnya sendiri tanpa tahu bahwa satu langkah lagi akan membuat segalanya runtuh. Aku nggak bisa lanjutkan pernikahan ini. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tidak didahului pertengkaran. Tidak diucapkan dengan suara tinggi. Justru itu yang membuatnya kejam. Ia tidak langsung menangis, tidak langsung bicara. Otaknya berhenti bekerja. Seperti seseorang yang baru saja ditabrak, tapi belum merasakan sakitnya. Kenapa? Itu keluar dengan suara yang bahkan tidak ia kenali. Suaminya menarik napas panjang, lama, seolah sedang menyiapkan diri, bukan untuk menenangkan, tapi untuk pergi. Aku mencintai orang lain. Tidak ada gemetar, tidak ada ragu. Di detik itu, dunia tidak runtuh. Dunia membeku. Tangannya refleks memeluk bayinya lebih erat, seolah tubuh kecil itu adalah satu-satunya hal yang masih nyata. Aku baru melahirkan. Kalimat itu keluar pelan, hampir seperti permohonan. Bukan meminta dipertahankan, tapi meminta ditunda kehancurannya. Suaminya tidak mendekat, tidak menyentuh bahunya, tidak menatap matanya. Aku sudah memutuskan. 4 kata itu menutup semua pintu. Bayi di dadanya terbangun dan menangis. Tangis lapar, tangis polos, tangis yang kontras dengan wajah ayahnya yang tetap dingin. Ia ingin berteriak, ingin bertanya, kapan cintamu pergi? Di detik mana aku berhenti berarti? Tapi tidak ada suara yang keluar. Karena beberapa perpisahan terjadi bukan dengan teriakan, melainkan dengan keheningan yang terlalu kejam untuk dilawan.
Dan di hari ia paling lemah sebagai manusia, ia ditinggalkan tanpa satu pun pegangan. Bukan karena ia tidak berjuang, tapi karena seseorang memilih pergi tepat saat ia tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Setelah kalimat itu diucapkan, rumah tidak lagi terasa seperti rumah. Udara terasa berat, ranjang terasa terlalu luas, dan setiap sudut menyimpan gema dari sesuatu yang baru saja mati. Ia menangis, bukan tangisan yang indah, bukan tangisan yang pantas ditonton. Tangis yang pecah, terpotong-potong, seperti napas orang yang kehabisan tenaga. Ia mencoba bangkit dari ranjang. Lututnya gemetar, jahitannya perih, tubuhnya belum selesai melahirkan. Tapi hatinya dipaksa menerima perpisahan. Bayinya menangis, tangis lapar, tangis yang tidak tahu bahwa malam ini berbeda. Ia menyusui dengan tangan gemetar. Air mata jatuh ke pipi kecil itu. Aku minta maaf. Entah kepada siapa kalimat itu ditujukan. Ia bertanya dalam hati, di bagian mana aku gagal? Di titik mana aku tidak cukup? Pertanyaan itu berputar-putar, menghantam kepalanya tanpa jeda. Keluarga datang, pelukan datang, kata-kata penguat diucapkan. Tapi tidak ada yang benar-benar sampai, karena ada luka yang tidak bisa ditenangkan oleh logika. Malam itu terasa panjang, panjang sekali. Ia duduk di tepi ranjang sambil menggendong bayinya, menatap dinding kosong, mendengar detik jam berjalan pelan. Di malam itu, ia sadar satu hal yang paling pahit. Beberapa orang tidak meninggalkan kita dengan alasan. Mereka pergi dengan pilihan. Dan sejak malam itu, ia tahu, hidup tidak lagi tentang bahagia. Hidup berubah menjadi soal, bagaimana caranya tetap bernafas, meski hati terasa kosong. Tidak ada momen bangkit, tidak ada hari di mana ia tiba-tiba merasa kuat. Yang ada, hanya pagi yang terus datang, meski ia berharap waktu berhenti sebentar saja. Ia bangun sebelum matahari, bukan karena semangat, tapi karena bayinya menangis. Ia menyusui sambil menatap jendela. Cahaya pagi masuk perlahan, seolah tidak tahu bahwa di ruangan ini seseorang sedang menahan runtuh. Tubuhnya masih lemah. Kadang ia harus duduk lama sebelum berdiri. Kadang ia menangis diam-diam di kamar mandi. Takut suaranya terdengar oleh bayi yang belum mengerti apa-apa. Ia tidak menjadi kuat. Ia menjadi terbiasa. Terbiasa sendirian. Terbiasa menjawab pertanyaan orang dengan senyum pendek. Terbiasa mendengar kalimat, yang sabar ya, tanpa tahu harus menjawab apa. Ada hari-hari di mana ia marah, bukan kepada suaminya, tapi kepada dirinya sendiri. Kenapa aku tidak melihat tanda-tandanya lebih cepat? Kenapa aku masih berharap? Konflik itu tidak pernah selesai. Ia hanya berganti bentuk. Setiap kali melihat bayinya tertawa, ia bahagia. Dan di saat yang sama, ia merasa bersalah karena ayahnya tidak ada di sana. Namun, suatu malam, saat ia menimang bayinya yang tertidur, ia membuat satu janji dalam hati. Ia boleh hancur, tapi anaknya tidak boleh tumbuh dengan rasa ditinggalkan. Ia tidak bertahan karena kuat, ia bertahan karena cinta. Dan di dunia yang sering meninggalkan perempuan paling rapuhnya, bertahan tanpa tepuk tangan adalah bentuk keberanian yang jarang disadari. Tidak semua luka datang karena kita kurang berjuang. Sebagian hadir karena kita mencintai orang yang memilih pergi saat kita paling membutuhkan mereka. Cerita ini bukan tentang perempuan yang ditinggalkan. Ini tentang manusia yang tetap memilih hidup meski hatinya pernah runtuh di waktu yang salah. Bertahan tidak selalu berarti kuat. Kadang bertahan hanya berarti tidak menyerah hari ini. Dan itu sudah cukup. Jika kamu sedang mendengarkan cerita ini dengan dada yang terasa berat, ingatlah satu hal penting. Kamu tidak lemah hanya karena kamu terluka. Kita tidak selalu bisa memilih siapa yang pergi. Tapi kita bisa memilih untuk tidak ikut menghilang bersama luka itu. Hidup tidak selalu memberi penjelasan. Kadang ia hanya memberi hari berikutnya.
Dan tugas kita hanyalah hadir di hari itu, lagi dan lagi. Untukmu yang sedang bertahan dalam diam, yang menangis tanpa suara, yang bangun setiap pagi meski tidak ada pelukan, ketahuilah, hidup masih berjalan bersamamu. Terima kasih sudah memberi ruang untuk cerita ini. Semoga setelah ini, kamu bisa bernafas sedikit lebih lega. Sampai jumpa di kisah berikutnya.